有人，Semakin aneh apa yang menjadi kelakuan Pak Mulyono. Setelah beredarnya video, pertanyaan-pertanyaan dari netizen, keraguan dari netizen terkait dengan Pak Mulyono ini, saat melakukan reuni UGM, terlihat beliau sendiri yang berbeda, mengenakan kemeja putih dan teman-temannya mengenakan kaos yang berwarna biru. Nah, kemudian setelah ramainya komentar-komentar di media sosial, Pak Mulyono begitu semangat untuk mengklarifikasi dan bahkan menunjukkan baju yang sama persis yang dikenakan oleh teman-temannya karena dituding sebagai orang yang tidak mempunyai ijazah dan ataupun memalsukan ijazahnya. Seharusnya Pak Jokowi harus menunjukkan ijazah tersebut, dan seharusnya itu yang dilakukan, bukan malah menunjukkan baju yang berwarna biru. Nah, sahabat-sahabat, baiknya kita lanjut saja bagaimana komentar-komentar dari netizen, komentar yang sangat cerdas dan tentunya menohok untuk Pak Mulyono dan juga para pengikut-pengikutnya. Semua kok diragukan, ijazah diragukan, skripsi diragukan, KKN diragukan, temen diragukan, apa lagi yang mau Men, idola gue men, gue lagi capek nanggepinnya. Lu aja men, filter komentar udah gue matiin, bebas, lu mau komen apa aja. Ini Mulyono memang punya watak yang rusak ya, yang hancur ya, yang berantakan ya. Seneng banget bikin rusuh, bikin rame negeri ini ya. Udah masalah ijazah palsu nggak mau ditunjukin yang aslinya, terus menyasar orang di balik layar mengarah ke SBY atau Demokrat. Dulu juga begitu, banyak kisah-kisah yang rame dibikin. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Cari cara lagi buat menghapus menghilangkan jejak dosa-dosanya, jejak kejahatannya, jejak kelicikannya, jejak penipuannya. Itu yang mau dihilangkan. Ribut-ribut dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo itu bukan didasarkan karena kebencian atau upaya merendahkan Pak Jokowi. Ini adalah tuntutan masyarakat, keresahan masyarakat soal gambaran pendidikan di Indonesia. Jadi, yang menjadi sorotan masyarakat ini adalah cerminan gradasi merendahkan institusi pendidikan itu. Jadi, seolah-olah gelar itu adalah simbol administratif yang bisa dinegosiasikan dan dimanipulasi. Nah, value dari pendidikan itu yang pada akhirnya buyar gitu loh. Banyak masyarakat yang berdarah-darah keluar uang banyak untuk menyekolahkan anaknya sampai pendidikan tinggi. Nah, setelah mereka lulus, harapan mereka itu apa sih? Harapan mereka itu hanya ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yang lebih layak. Nah, dengan adanya kondisi ini menyakiti masyarakat gitu loh. Kenapa menyakiti masyarakat? Karena realitas di Indonesia itu sangat-sangat membuat lulusan sarjana itu terjebak. Kita lihat data BPS. Pengangguran paling banyak ada di lulusan sarjana dan sekolah-sekolah vokasi. Aneh. Iya, aneh. Ini kenyataan di Indonesia. Dan sarjana yang sudah bekerja, mereka menghadapi jebakan upah yang tidak layak. Bayangkan, mereka bisa keluar ratusan juta untuk menggapai gelar sarjana itu, tapi hanya digaji UMR. Pernah terbayangkankah oleh pemerintah? Nah,
Pada akhirnya masyarakat bertanya, masih relevan gak sih pendidikan tinggi di Indonesia untuk capaian hidup yang layak bagi masyarakat? Nah, jangan-jangan masyarakat bertanya nih gitu sama pemerintah. Jangan-jangan pendidikan tinggi ini cuma jebakan sistemik gitu loh. Jebakan sistemik untuk menunda angkatan pengangguran. Tolonglah segera diusut tuntas apakah ijazah Jokowi itu palsu atau tidak. Salam Pancasila. Perintah peci merah mewakili seluruh rakyat Indonesia kepada Jokowi, Gibran, Prabowo, dan UGM. Yang pertama, perintah kepada Jokowi. Jok, kamu harus segera melakukan klarifikasi, yaitu pengumuman bahwa ijazahmu itu asli atau tidak. Lakukan pengumuman itu di media, termasuk media televisi dan wartawan. Umumkan saja apakah ijazahmu itu asli atau palsu. Nggak usah dipikirin resikonya. Ya, agar apa? Agar kamu nanti dikenang sebagai presiden atau mantan presiden yang baik. Jangan sampai nanti catatan sejarah mencatat bahwa kamu adalah presiden dan mantan presiden terburuk sepanjang masa. Karena itu akan dibaca oleh anak cucumu kelak. Ya, kalau kamu berpikir bahwa persoalan ini bergulir di pengadilan dan mencoba untuk memenjarakan Roy Suryo, Rizwan Sianipar dan kawan-kawannya, itu sulit. Ya, karena Roy Suryo dan kawan-kawan bisa dipenjara kalau memang ijazahmu terbukti asli. Ya, asli itu bukan hanya soal omonganmu, tetapi juga dibuktikan secara ilmiah oleh sebuah lembaga yang diakui dan dipercaya oleh rakyat Indonesia. Karena ini sudah bergulir menjadi bola panas. Ya, rakyat tidak percaya kamu. Juga ada sebagian rakyat tidak percaya Roy Suryo. Itu persoalannya, Jok. Ya, maka segera umumkan bahwa ijazahmu asli atau palsu. Dah, gitu aja. Lalu maklumat yang kedua kepada Gibran. Bran, sebaiknya kamu mengundurkan diri saja daripada kamu dilengserkan. Ya, lebih terhormat mengundurkan diri daripada dimakzulkan. Kenapa? Kalau memang kamu mampu bekerja sesuai dengan tugas sebagai wakil presiden, ya jalan aja terus. Tapi kalau kamu merasa tidak mampu, ya misalnya grogi waktu diajak dialog atau diskusi dengan mahasiswa, dengan rakyat, lalu tidak mampu diutus Prabowo untuk mewakili presiden ke luar negeri, ya, lalu tidak mampu berpidato, tidak punya kerangka pikiran kerja, ya lebih baik mengundurkan diri saja, karena itu yang dikejar, ya, oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk para purnawirawan TNI. Ya, jadi tunjukkan kalau kamu bisa kerja. Kalau kamu yakin tidak bisa kerja, sebaiknya mengundurkan diri saja. Begitu, Bran, ya. Jadi gak perlu kamu mempertahankan sesuatu yang bukan kemampuanmu. Begitu. Nah, maklumat atau perintah yang ketiga adalah kepada UGM. Ya, UGM harus segera mengambil tindakan. Umumkan saja apa adanya, bahwa ijazah Jokowi asli atau palsu, atau Jokowi kuliah tapi tidak selesai alias drop out DO, ya, atau ya memang Jokowi kuliah sampai selesai. Berikan pengumuman kepada media secara terinci, bahkan bentuk tim pencari fakta, ya, agar apa? Agar seluruh rakyat Indonesia percaya pengumumanmu UGM. Kalau itu tidak kamu lakukan, ya akreditasi atau kualitas universitasmu akan menurun. Ya, orang-orang akan tidak suka atau sanksi atau tidak percaya kuliah di UGM hanya karena kamu melindungi Jokowi. Ya, maka umumkan segera dengan
bahasa ilmiah, ya, dengan melibatkan para ahli. Ya gitulah, nyatakan saja bahwa Jokowi memang kuliah di UGM pada tahun sekian, daftar melalui apa, lalu absensinya bagaimana, ya, pernah bolos berapa kali, pernah sakit berapa kali, dan lain-lain. Lalu nilai dari para dosen, ya, lalu praktek kerja, lalu KKN, lalu skripsi, siapa dosen pembimbing skripsinya, siapa dosen penguji skripsinya, itu ya kepada UGM. Yang terakhir, maklumat atau perintah kepada Prabowo. Ya, ini semua menyangkut masa depanmu sebagai presiden. Berprestasi atau tidak, tergantung kamu. Ya, prestasi presiden biasanya disertai dengan kinerja baik dari wakil presiden. Kalau kamu berpendapat atau memutuskan bahwa Gibran tidak mampu dan tidak layak mengemban amanat kerja sebagai wakil presiden, ya usulkan saja kepada DPR minta diganti. Gak usah kamu lindungi, ya sudahlah, itu semua sudah berlalu. Bantuan Jokowi itu juga, kalau kamu tidak berkualitas, ya rakyat tentu tidak mau kan. Bukan soal bantuan Jokowi saja, tetapi juga rakyat mau kamu menjadi presiden karena kamu dianggap mampu. Ya putuskan segera, karena waktu berjalan cepat. Jangan sampai 5 tahun pemerintahanmu terkenal dengan pemerintahan rame konde. Nah, ya. Jadi rame konde itu pemerintahan banyak polemik, banyak masalah, tidak ada prestasi. Begitu ya, ya. Ingat kata-kataku. Aku akan selalu berada di paling depan untuk mengkritik semuanya. Karena aku adalah wakil rakyat. Karena aku atasan dari semuanya. Ya. Peci merah, IQ tinggi sang Pancasila, selalu benar, merdeka.